sudah memperoleh acara malam hari ini, dan semoga melalui acara ini kita semua semakin dekat dan makin bergandengan tangan berkolaborasi untuk menghadapi suasana yang tidak mudah ke depan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga acara hari ini semakin memperkokoh kita untuk membangun kebersamaan kita ke depan dengan baik. Saya langsung masuk saja pada tadi yang sudah Pak Abu sampaikan, untuk kira-kira coba saya respon. Saya pikir begini, Bapak Ibu sekalian, saya ini mengerti soal ekonomi, salah satu yang membuat saya pintar ini Pak Agus. Jadi saya masuk pertama itu pokoknya langsung banyak dapat bahan-bahan dari sektor ekonomi makro-mikro itu, saya biasa minta dari Pak Agus. Sampai dengan tadi pagi pun saya ada satu acara, saya minta bahannya dari Pak Agus. Jadi saya suka menyandingkan antara bahan pemerintah provinsi dengan bahan BI. Kalau Pak Manalu ini kecuali untuk hal yang bersifat khusus baru saya minta, agar nanti kami punya bahannya itu bersifat memang ini perspektifnya dari dunia real, moneter, fiskalnya kita coba satukan. Saya ingin memastikan bahwa semua data ini betul-betul kita sudah coba konsolidasi dari berbagai sudut pandang. Dan memang tadi yang disampaikan bahwa kita punya minus neraca perdagangan tadi 51 triliun ya. Dan berbagai daerah itu juga memang sejak waktu di Magelang, waktu pada saat saya ikut acara persiapan sebagai kepala daerah di sana bersama teman-teman kepala daerah se-Indonesia dan wakil kepala daerah se-Indonesia, sejauh data yang saya peroleh dari Bank Indonesia, saya coba mengejar di beberapa daerah yang kita paling besar, terutama dengan Jawa Timur, sebagian dengan Jawa Tengah, DKI Jakarta, yang itu daerah yang memang di Sulawesi Selatan, yang kita punya neraca perdagangan itu minus dengan daerah-daerah tersebut. Dan rata-rata mereka juga sebenarnya membuka diri untuk kita coba menyeimbangkan neraca perdagangan ini, agar NTT juga ini jangan banyak uang keluar dibanding uang yang bisa muter di Nusa Tenggara Timur sendiri. Misalnya malam hari ini sebagai contoh, ini yang sudah kami lakukan di pemerintah provinsi. Ini izin juga kalau boleh, yang lain juga bisa membantu kami. Kami juga mendorong agar ada substitusi pasar yang dilakukan apabila memang di NTT kita sudah mempunyai barang sejenis yang memang itu sama dengan yang masuk ke sini. Tentu tidak bisa menggantikan sama sekali, itu bukan menjadi target kami. Tapi paling tidak dia menjadi substitusi yang mengisi ruang yang kemudian bisa kita pakai untuk membuat neraca perdagangan bisa kita tipiskan. Contoh air mineral nih Pak, ini contoh. Kalau boleh acara-acara semua lembaga-lembaga vertikal di NTT ini, tolong juga mulai menggunakan air mineral produksi NTT. Sekali lagi tentu tidak bisa tergantikan. Saya hitung-hitung mungkin air mineral itu, mungkin coba kita cek datanya ya, Pak Agus, Pak Manalu coba dicek. Mungkin setahun kita minum air mineral itu mungkin ada 2-3 triliun ada kali itu. Semua masyarakat kan minum air mineral sekarang, jarang pakai minum air gelas lagi untuk acara. Juga pemerintah, juga acara orang nikah, kawin, mati, sidis, sunat, sambut taruh, semua pasti air mineral semua. Dihitung-hitung satu NTT ini dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, mungkin angkanya tidak kecil, bisa 2-3 T ada. Tapi produk lokal NTT yang dipakai mungkin di bawah 50 miliar kan? Dari total yang kita pakai untuk satu jenis item saja. Ini kita belum bicara item beras, belum bicara item-item lain yang itu kalau dia putar tadi itu kan angka tadi kan 58 triliun, 59 triliun. Nah jadi kalau boleh kita dibantu, pemerintah provinsi dan masyarakat dibantu agar yang sudah ada di NTT ini bisa kita substitusikan. Ini juga berlaku bagi teman-teman perbankan kalau boleh. Tentu kalau bisa ya disandingkan saja. Kalaupun ada Aqua, Le Mineral dan yang lain, di situ juga ada mungkin Aquafit, Aquamor dan berbagai produk-produk lokal bisa disatuin di situ, dibarengin biar nanti kita juga bisa memberikan penghormatan bagi produk-produk NTT dengan baik. Kalau seperti Trump akhirnya kejauhan tuh Pak Agus. Kalau kayak gini juga sama. Kan Trump itu kan sudah dia hitung dengan dia buat kebijakan dia yang seperti itu, dia sudah hitung dia per hari dia untung 2 miliar dolar. Itu hitungannya Trump. Jadi Amerika itu dengan model Trump bikin perang tarif model begini ini dia naikin
orang punya biaya masuk begitu, dia sudah hitung itu dia bisa untung 2 miliar dolar per hari. Berarti kalau 30 hari itu dia dapat 60 miliar dolar per bulan. Kalau dia hitung lagi per tahun menjadi 600 atau 720 miliar dolar per tahun. Ini hitungannya Presiden Trump. Nah, kalau kita bisa buat yang sama juga kalau kita bikin di NTT, mungkin juga bisa ada pengurangan tadi itu, Pak Agus. Kita bisa kurangin neraca perdagangan kita yang minus itu dengan kalau kita memakai produk NTT ini yang sudah ada ya, yang sudah tidak ada kita tidak bisa paksa. Di meja saya, di meja gubernur itu, meja Pak Wakil Gubernur dan teman-teman OPD yang lain ini, itu pasti kalau orang bertamu sekarang minumannya pasti minuman lokal. Ya paling tidak untuk Pak Polda kami barang-barang itu kan sudah dapatnya sudah minuman mineral lokal. Kemudian yang terhidang di situ pasti produk UMKM NTT. Kecuali teh kotak karena belum ada penggantinya, masih teh kotak yang berjaya di situ. Tapi kalau ada teh kotak NTT, saya taruh lagi teh kotak NTT di situ. Ini bagian dari kita mencoba mengurangi, sekali lagi mengurangi agar neraca perdagangan kita tadi bisa menipis dan membuat uang memutar di sini dengan baik. Yang kedua, tentu acuan kita dalam situasi yang serba sulit ini adalah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kita mesti punya acuan bersama, kapten kapal kita situasi begini siapa yang harus kita pegang. Karena semua pasti kita mau kemana dalam kondisi begini. Saya senang sekali kemarin Pak Presiden sudah memanggil seluruh kekuatan perbankan nasional sudah duduk bersama. Saya lihat ada Ibu Menteri Keuangan, Pak Gubernur BI, dan hampir semua dirut Timbara sudah kumpul. Pokoknya hampir semua sudah turun tangan lah. Saya pikir juga mungkin beberapa, selamat malam Pak dan Lanut. Kalau sudah ada Pak dan Lanut kita sudah bisa terbang nih. Jadi kita sudah bisa bicara yang setinggi-tingginya. Yang belum datang nih yang sedalam-dalamnya ini belum. Pak dan Lanut. Kan kita kan begitu, kalau kita berterima kasih itu kalau ketemu Angkatan Darat, Kapolda yang seluas-luasnya, darat. Kalau Angkatan Udara itu yang terima kasih yang setinggi-tingginya lagi terbang. Kalau laut itu yang sedalam-dalamnya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kemarin Pak Presiden sudah mengumpulkan semua kekuatan perbankan, kekuatan ekonomi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sudah ada beberapa komunikasi yang positif agar semua program yang akan landing di masyarakat ini bisa kita kerjakan bareng-bareng. Sejauh yang bisa saya dan Pak Wakil Gubernur lakukan selama beberapa waktu ini, kami sudah keliling di berbagai daerah, sudah juga rapat berkali-kali dengan teman-teman dari Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Terakhir kami bicara rapat dengan seluruh daerah terkait dengan urusan geotermal yang lagi mengalami penolakan di Flores. Sekali kami sudah rapatkan bagaimana ini harus kita bereskan cepat karena waktu kita tidak lama. Jadi kami sudah sepakat bikin tim kecil, pokoknya kelompok pro kontra semua di blended di situ, digabungin, turun lapangan kita fact finding. Semua pengeluhan itu kita cek lapangan. Yang beres terus, yang tidak beres bereskan. Pokoknya kita sekarang fact finding aja biar cepat, soalnya kita ribut di media, demo-demo kan tidak ada guna itu. Yang penting di lapangan beres. Biar para uskup tenang, kita juga bisa jalan kita program. Intinya adalah kami prinsipnya kalau pemerintah pusat dari Jakarta membuat kebijakan yang penting bagi kita semua, kami coba turunkan ke lapangan. Sebelum hari ini kami pernah diskusi, saya, Pak Agus, Pak Manalu dengan Himbara, juga dengan DPD sudah, nanti izin nanti dengan teman-teman bank swasta kita masih duduk lagi. Bagaimana agar program-program pemerintah yang bagus ini bisa kita buat di lapangan ini bergerak cepat. Paling tidak makan bergizi gratis. Itu salah satu program yang saya pikir Pak Prabowo ingin agar uang yang ada di Jakarta itu sekarang dicoba dibagi dengan cepat ke seluruh Indonesia dengan baik. Bisa turun ke lapangan, semua orang bisa mendapatkan putaran uang dari atau berdampak ekonomi dari program tersebut, di samping urusan gizi bagi anak-anak SD sampai dengan SMA, juga ibu hamil menyusui dan anak-anak PAUD. Kalau nanti dari sekarang 71 triliun menjadi 171 triliun nanti, kan itu dana besar sekali. NTT kebagian 9 triliun. Kalau semuanya kita kerjakan sesuai skenario. Kalau tidak, uang 9T ini bisa jadi mungkin tidak semua bisa kita putar di NTT. Sebagian pasti dia akan balik lagi ke Jakarta. Untuk itu saya sekali lagi minta tolong Bapak Ibu sekalian,
para ini saya sebut dengan ini jantungnya ekonomi NTT kan ada di perbankan ini. Tolong teman-teman perbankan bantu seluruh pihak yang lagi mau kepingin juga terlibat di program ini agar mereka bisa terutama bisa memahami aspek keuangan biar mereka bisa proses dengan baik. Banyak kelompok yang sekarang mau terlibat di sini mereka butuh pendampingan. Antara lain kelompok agama, kelompok ini, kelompok itu. Di sini juga hadir. Saya dengar TNI Polri juga sudah mulai komunikasi untuk kita gerakan. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik. Selamat datang Pak Dananang, terima kasih. Pak Danan Tamal, ini kita sudah sampai pada persiapan untuk terima kasih yang sedalam-dalamnya. Di sini Pak, biar nanti di sini gabung semua Pak. Di sini ada seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya. Gabung semua nih. Kami dalam rangka juga untuk menggerakkan semua potensi ini sudah mendapat dukungan juga dari kebijakan Pak Menristek Dikti yang juga sudah mendorong agar selain ASN, selain tentu yang sudah selama ini berjalan di urusan peternakan, kelautan perikanan, pertanian dan sebagainya, dari Menristek Dikti juga sudah memberikan kebijakan bahwa teman-teman mahasiswa-mahasiswi se-NTT yang jumlahnya kira-kira 123.000 orang di kampus negeri maupun swasta se-NTT ini, itu juga mulai bisa digerakkan juga untuk mereka bergerak mulai masuk pada menggerakkan potensi daerah. Nanti untuk hal demikian kita akan coba nanti bagi dalam klasternya untuk kita bisa bareng-bareng. Termasuk juga nanti SMA. Anak-anak SMA saat ini juga nanti kami sudah nanti akan membuat kurikulum bahwa seluruh anak-anak SMA juga ini mulai harus mengetahui potensi daerahnya dengan turun ke lapangan juga. Untuk mereka kalau orang bilang muatan lokal itu kan dia memahami saja, ini bukan lagi memahami. Pokoknya turun dan mulai masuk untuk mulai terlibat mengolah potensi lokal. Karena memang kita punya kondisi saat ini tidak dalam kondisi yang sedang normal ya. Jadi semua kekuatan kita dorong bersama agar semua potensi yang ada di NTT di bidang pertanian, kelautan perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata apa saja. Sejauh bahwa nanti mahasiswa juga bisa kita gerakin, juga anak SMA. Semoga bisa menambah dengan banyak yang sudah bergerak selama ini untuk bisa kita kembangkan.